Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bunyi dan sifat-sifatnya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Benda yang berbeda dengan cahaya, bunyi memerlukan medium untuk merambat. Misalnya, pada gambar, seorang anak dapat mendengarkan bunyi detak jarum jam. Bunyi detak jarum tersebut merambat dari jam tangan ke telinga anak yang mendengarkan. Medium yang digunakan untuk merambat bisa berupa benda padat, cair, atau gas. Dengan menggunakan medium benda padat, misalnya ketika temanmu mengetuk ujung meja, kita dapat mendengar ketukan temanmu dari ujung meja yang lain secara jelas. Bunyi juga merambat melalui medium cair, misalnya ketika kita mengetuk dinding ember yang berisi air penuh, kita dapat mendengarkan dari permukaan ember tersebut bunyi ketukan yang dibuat. Bunyi juga dapat merambat melalui benda gas. Nah, ketika mata kita tertutup, teman sekelilingmu membunyikan alat musik, kita masih dapat mendengarnya dengan jelas. Mengapa ada bunyi keras dan bunyi pelan? Bunyi keras atau bunyi kuat adalah bunyi yang terdengar dengan keras. Misalnya teriakan, suara kentongan, suara peluit, lonceng, terompet, dan lain-lain. Ketika kita berpapasan dengan mobil polisi yang menyalakan sirine, di depannya kita dapat mendengar suara sirenenya. Walaupun mobil tersebut sudah lewat, kita masih dapat mendengarnya. Itu merupakan sifat dari bunyi, yakni merambat ke segala arah. Bunyi juga dapat dipantulkan. Misalnya, ketika kita berteriak di tengah lapangan, kita akan mendengar suara pantulan bunyi yang kita teriakkan. Ketika kita berteriak di kamar mandi, kita juga dapat mendengar teriakan dari bunyi tersebut. Keduanya memiliki perbedaan. Ada yang namanya gema dan ada yang namanya gaung. Silakan dicari perbedaan dan persamaan dari gema dan gaung. Tulislah di buku pekerjaanmu ya. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat meredam suara bunyi, misalnya kain wol, spons, kertas, busa, karpet, karet, dan goni. Benda tersebut dapat menyerap bunyi. Tinggi, rendah, dan intensitas bunyi. Ada bunyi infrasonik, yakni bunyi
yang kurang dari 20 Hz frekuensinya. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, misalnya lumba-lumba. Sedangkan bunyi audiosonik adalah bunyi yang dapat kita dengar dalam sehari-hari atau dapat kita dengar dengan telinga normal. Bunyi ini memiliki frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Ada juga yang namanya bunyi ultrasonik, yakni bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 ribu Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh salah satunya kelelawar. Anak-anak, kelelawar tidak dapat melihat dengan jelas, namun kelelawar menggunakan bunyi untuk bergerak di malam hari. Kemampuan apakah yang dimaksud? Silakan dicari, tulis pada buku tulis kalian. Sekarang, mari kita membuat proyek. Pertama, siapkan 2 buah kaleng, kemudian hubungkanlah dengan benang kedua kaleng tersebut. Pertanyaan pertama, dapatkah kamu mendengar pesan yang disampaikan oleh temanmu? Kalau iya, catatlah dalam buku tugas apa pesan yang disampaikan oleh temanmu. Pertanyaan kedua, apakah sifat bunyi yang dibuktikan dengan percobaan tersebut? Coba diskusikan dengan teman-temanmu. Anak-anak, pada materi selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana bunyi didengar oleh manusia, bagaimana bunyi dapat didengarkan dengan baik. Nah, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.